Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi hari ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita yang bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Ratno Harinei, Opsir Korps Sorong, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, damai di hati. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari ketiga dalam perenungan kita tentang 6 wanita yang kita renungkan berhubungan dengan bulan kasih sayang. Kemarin kita sudah membahas tentang Lea yang tidak dicintai, kemudian hati Hana yang pedih. Dan hari ini kita akan membahas wanita ketiga, yaitu Naomi, di bawah judul Pemulihan Cinta Naomi. Saya berdoa kiranya kisah Naomi yang dicatat dalam kitab Rut akan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran serta mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Itu sebabnya mengawali pengajaran firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dan Roh Kudus yang selalu setia mendampingi hidup kami. Pagi hari ini bersama pendengar Radio Cakrawala, kami mau mengangkat syukur kami kepadamu karena kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami mau menikmati kasih-Mu melalui pengajaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan pagi hari ini menambah pengetahuan kami tentang kebenaran serta mengubah cara pandang kami tentang kehidupan. Setelah mendengar firman Tuhan melalui siaran Radio Cakrawala ini, kami rindu diberanikan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia, artinya Naomi, dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Untuk memahami bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tentunya kita harus melihat latar belakang dari kehidupan Naomi yang tercatat dalam kitab Rut pasal yang pertama. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah Naomi hidup dalam keadaan yang sulit pada bagian pertama. Apa yang sulit? Yaitu dia harus mengikuti keputusan suaminya untuk meninggalkan tanah perjanjian. Mengapa hal ini menjadi sulit? Karena Naomi begitu memahami bahwa meninggalkan tanah perjanjian adalah pilihan yang salah. Naomi paham benar bahwa tanah perjanjian adalah tanah berkat, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Dan meninggalkan tanah perjanjian sama dengan meninggalkan Tuhan yang telah berjanji untuk memberkati bangsa Israel di tanah perjanjian. Hal ini telah ditanamkan dalam hati dan pikiran bangsa Israel. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Elimelek sehingga ia memutuskan untuk membawa kedua anaknya dan istrinya untuk meninggalkan tanah perjanjian. Lalu Naomi tidak bisa
menolak keputusan itu. Mengapa Naomi tidak bisa menolak keputusan itu? Karena Naomi hidup dalam konteks budaya Yahudi yang sangat kental dengan budaya patriarkal. Budaya yang menomorsatukan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Naomi tidak bisa melawan pilihan itu. Satu-satunya yang bisa Naomi lakukan adalah mengikuti pilihan yang salah dari suaminya. Ini latar belakang yang harus kita pahami, bahwasanya bagian pertama dari perjalanan kehidupan Naomi adalah bagian yang sangat sulit, karena ia harus mengikuti pilihan yang salah dari suaminya. Setelah itu mereka berangkat ke Moab. Pada ayat yang ketiga dikatakan, kemudian matilah Elimelek. Inilah titik pertama di mana keadaan atau kepahitan mulai menyapa kehidupan Naomi. Suaminya mati di tanah orang, di tanah di mana tanah itu tidak mendatangkan berkat buat Naomi. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Elimelek membuat Naomi mendapat jabatan baru, yaitu menjadi seorang janda di Moab, di tempat di mana ia tidak harusnya berada. Naomi menjadi janda. Elimelek mati. Inilah kepahitan pertama yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Kemudian setelah kematian Elimelek, keadaan tidak membaik. Karena diceritakan bahwa setelah Elimelek mati, kedua anak Naomi, Mahlon dan Kilion, kembali melanggar aturan budaya Yahudi atau budaya Israel, yaitu kawin campur dengan bangsa asing. Ini juga hal yang tidak dibenarkan dalam konteks budaya Israel. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang keduanya bernama Ruth, dan mereka diam di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Naomi menjalani kehidupan yang sungguh sulit. Ia harus menerima kenyataan bahwa anaknya harus kawin campur dengan bangsa lain. Saya catat di sini, 10 tahun ia menjadi janda. 10 tahun ia meninggalkan tanah perjanjian. 10 tahun tidak beribadah di bait suci. 10 tahun tidak mengikuti liturgi praise and worship bangsa Israel. Keadaan ini seolah-olah kita menemukan Naomi sedang terputus dengan Tuhan. Naomi sedang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Apakah kesulitan Naomi sudah selesai? Belum selesai. Karena waktu kita membaca ayat yang kelima dikatakan, lalu matilah juga keduanya. Siapa yang mati? Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oh, ini keadaan yang sangat sulit, saudara-saudara. Kehilangan suami, dia menjadi janda. Tetapi kalau kehilangan anak, apa nama duka citanya? Saya ingat betul seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita kehilangan suami, nama duka citanya adalah janda. Kalau kita kehilangan istri, nama duka citanya adalah duda. Kalau kita kehilangan ayah, nama duka citanya yatim. Kalau kita kehilangan ibu, nama duka citanya piatu. Kalau kita kehilangan ayah dan ibu, namanya yatim piatu. Tetapi kalau kehilangan anak, tidak ada nama duka citanya. Itu keadaan yang sangat sulit. Dan keadaan itu saya beri nama titik terendah dalam kehidupan Naomi. Naomi mengalami keadaan-keadaan yang sangat sulit dan sangat pahit. Keadaan ini membuat saya mengingat tante saya dan om saya yang ada di Korps Boya. Mereka kehilangan kedua anak mereka, Nita dan Ike. Ini duka cita yang tidak ada obatnya. Duka cita yang sulit disembuhkan. Tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa disampaikan. Apa yang terjadi pada Naomi? Ia kehilangan cintanya. Siapa? Suaminya. Apa yang terjadi pada Naomi? Ia kehilangan cintanya, yaitu kedua anaknya. Ini titik terendah dalam kehidupan Naomi. Tetapi waktu kita baca ayat yang ke-6, saya sangat mengagumi Naomi. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Ini titik balik di mana Naomi memilih untuk kembali ke tanah perjanjian.
Lalu dikatakan, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat ini sangat powerful, sangat punya kekuatan, karena menjelaskan bahwa Naomi ternyata tidak kehilangan cintanya kepada Allah Israel. Benar, ia kehilangan cintanya, yaitu suaminya dan kedua anaknya. Tetapi Naomi selama 10 tahun, selama keadaan-keadaan sulit itu, ia tetap terkoneksi dengan Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Selama dalam kepahitan ia tetap percaya dan menyembah Allah Israel. Apa buktinya? Buktinya adalah kedua menantunya dipengaruhi oleh Naomi. Saya catat di sini, Naomi selama dalam masa kepahitan itu telah menjadi garam, telah menjadi terang di tengah-tengah kedua anak mantunya. Lalu masuklah pada satu percakapan yang paling penting dalam kitab Rut. Dikatakan pada ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, maksudnya adalah Orpah. Orpah telah pulang karena diminta oleh Naomi untuk pulang, jangan ikut dia kembali ke tanah perjanjian. Kepada Allahnya dia telah pulang. Lalu ia sarankan kepada Rut, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Haleluya. Naomi kehilangan cintanya, Naomi kehilangan anak-anaknya. Tetapi karena cintanya kepada Allah Israel, cintanya kepada Tuhan, itu ternyata mempengaruhi anak mantunya yang bernama Rut. Dan Rut tidak hanya menikmati kehadiran Naomi, tapi Rut menikmati kehadiran Allahnya Naomi. Naomi telah menggarami hidup Rut, sehingga Rut mulai terpengaruh dengan Allahnya Naomi. Oh, ini keadaan yang sangat spesial sekali. Dikatakan ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ternyata Naomi selalu update tentang Tuhan. Meskipun ia jauh di tanah Moab, ia tetap update, ia tetap praise and worship kepada Allah Israel. Ia tetap percaya bahwa Allah adalah pemilik kehidupan ini. Ia tidak mau terpengaruh dengan Allah di tanah Moab. Tiap hari selama di Moab ia terus terkoneksi dengan Tuhannya, sehingga Rut ikut menikmati kehadiran Tuhan melalui Naomi. Rut merasakan sesuatu yang berbeda dengan mertuanya. Mungkin dalam hati Rut ia berkata, kok bisa ya, mertua saya sudah hilang suaminya, sudah mati kedua anaknya, kenapa ia tetap kuat? Kenapa ia tetap fighting dengan kehidupan? Lalu diam-diam Rut menyimpulkan, mama mantu saya kuat karena Tuhannya yang kuat. Mama mantu saya kuat karena Tuhannya yang besar. Itu sebabnya Rut menyampaikan kalimat penting ini, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Haleluya. Naomi sedang mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, di titik terberat apapun hidup kita, kita harus tetap terkoneksi dengan Allah kita, namanya Yesus Kristus. Cinta Naomi kepada Tuhan membuat ia memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan, pulang ke tanah perjanjian. Ia kembali kepada Allah penciptanya. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulang ke tanah perjanjian, memilih untuk kembali ke tanah perjanjian bukanlah hal yang mudah. Apalagi pulang tanpa suami, tanpa anak. Ini keadaan yang sulit. Tetapi Naomi tetap memilih untuk pulang. Pilihan itu dipengaruhi cintanya kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan kalau Naomi hidup di zaman ini, kemungkinan besar ia akan bernyanyi seperti ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Naomi hendak mengingatkan kita, mengingatkan semua pendengar Radio Cakrawala, apapun tekanan-tekanan kehidupanmu hari ini, apapun kesulitan-kesulitan yang sedang engkau hadapi, ingatlah kisah Naomi. Engkau tidak boleh terputus dengan Tuhanmu. Koneksimu dengan Tuhan harus tetap terjalin, sehingga itulah yang akan menolong engkau untuk bangkit dan pulang kepada Tuhan, untuk menerima kasih karunia, menerima rahmat-Nya, dan menerima pertolongannya, mujizatnya, dan pemulihannya. Haleluya. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Naomi telah kehilangan cintanya, yaitu suaminya. Naomi telah kehilangan cintanya, yaitu kedua anaknya. Tetapi Naomi tidak kehilangan cintanya kepada Allah. Bahkan di Moab, Naomi tidak melupakan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Demikian, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman ini benar-benar ada dalam hati Naomi, ada dalam hidup Naomi, sehingga dalam keadaan pahit, keadaan sulit, ia tetap mencintai Tuhan. Ia tetap terkoneksi dengan Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bukankah kita adalah objek cinta Allah? Bukankah kematian Yesus Kristus di salib karena terlalu mencintai hidup kita? Maka tidak ada alasan untuk tidak mencintai Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita kembali merenungkan cinta Tuhan yang telah menyapa hidup kita, dan kembali mempertanyakan cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai tekanan hidup, masalah hidup, persoalan kehidupan membuat kita kehilangan cinta sejati. Selamat menikmati cinta, selamat menikmati kasih sayang Tuhan Yesus untuk hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Cinta Naomi, cinta kita, cinta Tuhan Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.